Nah, secara individu kita bisa menilai apakah kita punya kompetensi yang cukup itu misalnya dari sertifikat kompetensi, entah itu kita punya sertifikat kompetensi atau gelar begitu ya. Tapi kita lihat bahwa tidak semua orang punya gelar itu juga dapat penghasilan kok. Oke, jadi kalau bukan sertifikat kompetensinya dari kemampuan lapangan aja gitu. Kalau dia bisa lakukan dengan baik, ya berarti kayaknya kompetensinya oke. Berarti passionnya bisa dikejar. Atau penghasilan didapat. Mungkin dia masih termasuk minder, tapi orang mau bayar dia kok, ya oke. Nah kalau sudah begitu, bicaralah passion. Nah bagaimana kalau kita nggak punya ketiga-tiganya gitu. Kita nggak punya sertifikat kompetensi, kemampuan di lapangan belum benar-benar bisa dibuktikan, penghasilan juga nggak gede-gede amat gitu. Apakah kita eligible, apakah kita sudah bisa untuk mengejar passion? Atau sebaiknya ngejar kompetensi dan lupakan passion? Nah ada cara lain, coba kita memandang diri sendiri itu sebagai bagian dari popularitas yang besar. Apa itu? Ya produk pendidikan di negara kita. Jadi mari kita lihat prediksi berdasarkan kualitas pendidikan di negara Indonesia. Pakai apa? Pakai PISA, Program for International Student Assessment. Ini adalah sebuah program internasional yang mengukur siswa usia 15 tahunan, jadi sekitar SMP gitu, dalam kemampuan mereka, dalam 4 hal, kemampuan mereka membaca, matematika, membacanya tentu dalam bahasa Inggris ya. Tapi yang ikut ini bukan hanya negara barat. Cina misalnya, China itu termasuk negara yang ikut berpartisipasi dalam ujian ini. Jadi dalam assessment ini. Jadi kemampuannya itu ada 4, membaca, matematika, sains, dan finansial. Nah yang diuji itu bukan teorinya, tapi apakah mereka itu mampu mengaplikasikan konsep literasi dalam hal membaca, matematika, sains, finansial ketika berhadapan dengan real life challenges dalam tantangan kehidupan sehari-hari. Nah, tes terakhir itu diadakan tahun 2018 dan diikuti oleh 78 negara. Indonesia termasuk, Amerika termasuk, China termasuk, beberapa negara yang lain termasuk. Bisa dicek sendiri di internet. Nah, mari kita lihat berapa nilai Indonesia dibandingkan di Amerika, tempat di mana didengung-dengungkan dengan sangat dahsyat konsep passion ini. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk membaca, Indonesia dapat nilai 371, Amerika dapat nilai 505, dan OECD itu rata-rata nilai dari seluruh peserta begitu ya. Jadi nilai tengahnya, rata-ratanya, bukan nilai tengah. Nah, lihat bahwa baik dari segi nilai membaca, matematika, sains, finansial, Indonesia itu bukan hanya ada di bawahnya Amerika, negara yang mendengung-dengungkan konsep passion, tapi secara umum Indonesia itu juga ada di bawah, kompetensi kita ada di bawah kebanyakan negara-negara peserta PISA ini. Nah, akibatnya apa sih? Mungkin yang sebetulnya terjadi itu begini loh, ketika orang-orang Amerika itu bilang tentang passion, yang dibaliknya itu tentu aja juga ditambah dengan determinasi, kegigihan, ketekunan gitu ya. Mereka itu sudah punya kompetensi tinggi. Itu enggak mereka sebutkan. Jadi mereka secara umum punya kompetensi tinggi, ditambah dengan passion, ditambah dengan determinasi, makanya sukses. Nah, kita itu mungkin tidak punya kompetensi setinggi mereka. Lalu kita enggak ngurus tentang kompetensinya, langsung ngomong tentang passion, determinasi, lah jadinya apa? Apakah sukses? Itu ditanda tanya, saya nggak berani sebut, jadi terlalu kasar. Problemnya itu gitu, jadi apakah kita bisa sekedar ngikutin passion, just follow your passion? Oh, hati-hati. Kesimpulan pertama dari data ini, kita bisa ambil begini, kompetensi kita itu berbeda dengan negara tempat konsep passion itu didengung-dengungkan. Jadi jangan terjebak, kompetensinya lain loh, gitu. Tapi ada hal lain yang perlu kita pikirkan. Apa itu? Tentang ketersediaan modal untuk pemenuhan kebutuhan harian. Maksudnya begini loh, uangnya itu sama nggak ya? Modalnya itu sama nggak ya? Gitu. Karena kalau misalnya kita ngomong passion sama orang yang lagi busung lapar, mereka bilang, hah? Passion? Makanan apa? Kamu lebih butuh makanan daripada apa yang pun yang kamu ngomongin tentang passion itu kan. Jadi coba kita lihat, berapa sih? Gitu. Nah, kita pakai standar UMR aja karena kita asumsikan UMR itu adalah
bisa kita anggap sebagai pendapatan yang harusnya secara teori itu didapat sama populasi terbanyak. Namanya juga UMR kan, upah minimum regional. Nah, saya ambil dari 4 kota. 2 kota di Indonesia itu dari UMR tertinggi di tahun 2020 sama kedua tertinggi Jakarta Surabaya. Kalau yang di Amerika saya ambil dari Washington, itu UMR tertinggi di Amerika, dan Puerto Rico itu UMR terendah di Amerika. Nah, berapa sih UMR Indonesia? Jakarta itu 4,2, Surabaya juga 4,2, beda puluhan ribu aja. Tapi kalau di Amerika, itu yang Washington itu 31 juta per bulan, itu yang tertinggi. Dan di Puerto Rico itu 15 juta per bulan. Jadi bayangkan begini, ini UMR ya, artinya waitress itu kemungkinan dibayar segini. Kuli, pekerja kasar dibayar segini. SPG, SPB atau CSO dibayar segitu. Itu sama Puerto Rico aja. Kalau UMR tertinggi kita yang Jakarta itu bisa berapa kali lipatnya? Hampir 4 kali lipatnya, 3 kali lebih begitu kan. Apa sih efeknya? Orang yang duitnya lebih banyak punya akses pendidikan yang lebih banyak. Orang yang uangnya lebih banyak itu punya spare untuk beli peralatan teknologi pendidikan, model dan segala macam untuk mengerjakan passion. Sedangkan kebanyakan kita mungkin apa yang kita dapat itu habis untuk hal-hal yang sifatnya operasional. Itu sebabnya kita perlu sadar bahwa sumber finansial kita itu berbeda dengan negara tempat konsep passion itu didengung-dengungkan. Mungkin ya, kalau orang-orang di Amerika itu mereka dengan penghasilan seadanya aja, double job. Daily jobnya itu menghasilkan berapa tadi? 14 juta gitu kan ya, 15 juta, 31 juta. Itu lebih dari cukup untuk menghidupi mereka sehari-hari. Maka mereka punya spare time, mereka punya spare money bahkan untuk membiayai usaha mereka mengejar passion. Nah, di Indonesia belum tentu bisa begitu. Kita kerja full time bahkan double job, kita nggak punya waktu, spare money, spare time untuk coba-coba membangun passion. Kebayang ya bahayanya ya. Kalau kita salah melangkah mengenai passion, itu keluarga kita bisa nggak makan. Bukan hanya kita, keluarga kita bisa nggak makan. Berbisnis itu bagus, jadi entrepreneurship itu luar biasa dan kita perlu banyak entrepreneur di negara ini. Tapi kalau terlalu nekat hanya mengatasnamakan passion, hati-hati, kompetensi kita jauh, sumber daya finansial kita jauh. Jadi apa yang bisa kita simpulkan sampai sejauh ini sih? Yang pertama, bekerja sesuai passion itu sepertinya tidak untuk semua orang. Kenapa tidak untuk semua orang? Dan menurut konteks Indonesia, itu kompetensi kita beda, daya finansial kita beda, jadi bahaya sekali. Hati-hati. Jadi bekerja sesuai passion itu hanya berlaku untuk mereka yang beruntung. Untuk konteks Indonesia, bekerja sesuai passion itu hanya berlaku untuk mereka yang beruntung. Nah, apakah tidak ada solusi kah? Karena sebetulnya kan kita tuh ingin ini terjadi gitu kan. Kita ingin, kalau kita sebagai pekerja, kita ingin kita itu kita bisa bekerja sesuai passion. Kita juga ingin kalau kita punya tim yang bekerja sesuai passion. Jadi apakah ada jalan supaya kita itu bisa menciptakan situasi ini? Supaya kita bisa bekerja sesuai passion dan kita punya tim yang bisa bekerja sesuai passion. Puji Tuhan ada solusinya. Bagaimana caranya? Untuk itu kita perlu tahu bahwa passion itu sebetulnya menurut para peneliti